Pertama, siapkan 150 gram gula pasir, kemudian tambahkan 1 saset agar-agar tanpa rasa. Tambahkan 800 ml air. Setelah itu, aduk-aduk sampai tercampur rata. Sambil diaduk-aduk, kemudian masak dengan api sedang sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang. Setelah itu, bagi pudingnya menjadi 4 bagian. Untuk bagian pertama, ini saya ambil sebanyak 100 ml. Setelah itu, sisihkan dulu. Kemudian untuk sisa pudingnya sebanyak 700 ml, ini saya tambahkan dengan 3 saset kental manis putih. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian untuk pudingnya ini saya ambil bagian yang kedua sebanyak 150 ml. Tambahkan pasta coklat secukupnya, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, pudingnya akan saya tuang ke dalam cetakan. Setelah selesai dituang, kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras. Untuk sisa puding sebanyak 550 ml, ini saya tambahkan dengan pewarna makanan kuning secukupnya. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian saya ambil sebanyak 450 ml dan sisakan 100 ml di dalam panci. Setelah itu untuk puding yang 450 ml tuang ke dalam cetakan. Untuk cetakannya ini saya menggunakan cetakan kue pie yang berbentuk bunga dan diameter 6 cm. Tuang jangan sampai penuh ya, kira-kira setengah dari cetakan. Kemudian letakkan cetakan kue talam yang berisi air. Ini tujuannya supaya tengahnya ada lubangnya. Dan maaf ya, saat mengambil puding yang 450 ml tadi tidak masuk kamera karena saya lupa kamera tidak saya on kan. Dan setelah selesai dituang semua, hasilnya seperti ini. Kemudian diamkan sampai pudingnya ini dingin dan membeku. Untuk sisa pudingnya tuang ke dalam cup. Tuang jangan sampai penuh ya, kira-kira setengah dari cup. Dan untuk cupnya ini saya menggunakan ukuran 6 cm. Jadi untuk puding yang 450 ml tadi ini saya bagi menjadi 2. Sebagian saya masukkan ke dalam cetakan pie dan sebagian saya masukkan ke dalam cup Mika. Setelah itu biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras. Setelah pudingnya dingin dan mengeras, kemudian keluarkan cetakan kue talam. Keluarkan dengan cara pelan-pelan. Nah, dan hasilnya seperti ini. Dan lakukan sama halnya sampai selesai. Setelah selesai semua dan hasilnya seperti ini, kemudian sisihkan dulu. Kemudian untuk sisa puding yang keempat ini sebanyak 100 ml. Karena tadi sudah beku, jadi ini saya panaskan kembali. Kemudian saya tambahkan dengan 1 sendok makan biji selasi yang sudah direndam dengan air panas. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tuang puding selasinya di tengah puding pie. Tuang sampai penuh. Dan setelah selesai, kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras.
Setelah semua puding dingin dan mengeras, kemudian untuk puding yang ada di cetakan kue pie keluarkan. Setelah dikeluarkan, kemudian letakkan di dalam puding cup. Nah, seperti ini. Dan lakukan sama halnya hingga selesai. Dan setelah selesai, kemudian untuk puding coklatnya keluarkan, kemudian letakkan di tengahnya. Nah, seperti ini ya. Dan lakukan sama halnya sampai selesai. Dan yang terakhir untuk sisa puding beningnya sebanyak 100 ml. Karena tadi sudah beku, ini saya panaskan kembali. Setelah itu siramkan ke dalam puding bunga. Ini tujuannya supaya pudingnya tidak mudah geser atau tidak mudah lepas. Dan setelah selesai, kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras, atau supaya lebih cepat bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Dan ini hasil pudingnya setelah dingin, sudah siap dinikmati. Dan yang ini saya coba, rasanya sangat enak dan segar. Selain rasanya enak, tampilannya pun sangat cantik. Cara bikinnya mudah, bahan-bahannya pun sangat ekonomis sekali. Cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan. Pertama, didihkan 1000 ml air atau 1 liter air. Dan setelah airnya mendidih, masukkan 100 gram sagu mutiara, kemudian tutup dan masak selama 7 menit. Setelah 7 menit, buka tutupnya, kemudian aduk-aduk sebentar. Kemudian tutup kembali dan matikan api kompor. Setelah itu, biarkan selama 30 menit dan tutupnya jangan dibuka ya. Setelah 30 menit, ini saya buka tutupnya, kemudian aduk-aduk sebentar. Setelah itu tutup kembali, kemudian masak selama 5 menit. Dan setelah 5 menit buka tutupnya, kemudian aduk-aduk sebentar. Setelah itu matikan api kompor dan tutup kembali, kemudian biarkan sampai dingin. Siapkan wadah, kemudian masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa. Tambahkan bubuk Nutrijel rasa kelapa kemasan ekonomis. Tambahkan 200 gram gula pasir. Setelah itu tambahkan 1100 ml air. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang. Setelah itu ambil pudingnya sebanyak 300 ml. Setelah itu sisihkan. Dan untuk sisa pudingnya sebanyak 800 ml, ini saya tambahkan dengan 3 saset kental manis putih. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan pewarna makanan merah secukupnya, jangan terlalu banyak ya, sedikit saja. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan dengan biji selasi yang sudah direndam dengan air panas. Untuk biji selasi ini tadi saya menggunakan sebanyak 1 sendok makan. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata.
Setelah itu tuang pudingnya ke dalam cetakan kue pie. Untuk cetakan ini saya menggunakan diameter 6. Tuang jangan sampai penuh ya, kira-kira setengah dari cetakan. Kemudian letakkan cetakan kue talam yang berisi air di tengahnya. Ini tujuannya supaya ada lubang di tengahnya. Dan setelah selesai, kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin dan membeku. Untuk sisa puding susu, tuang ke dalam cup. Tuang jangan sampai penuh ya, kira-kira setengah dari cup. Dan untuk cupnya ini saya menggunakan ukuran diameter 6 cm. Dan setelah dituang semua, kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin dan membeku atau mengeras. Setelah puding pie-nya dingin, kemudian keluarkan cetakan kue talamnya. Nah, hasilnya seperti ini. Dan lakukan sama halnya sampai selesai. Setelah selesai dan ini hasilnya, kemudian sisihkan dulu. Kemudian untuk sagu mutiaranya, ini untuk airnya saya tiriskan. Kemudian untuk puding bening, karena tadi sudah beku, jadi ini saya panaskan kembali. Setelah itu masukkan sagu mutiaranya. Untuk puding bening tadi saya menyisakan 300 ml, ini saya gunakan 200 ml. Jadi yang 100 ml saya sisihkan dulu. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok maizena yang sudah dilarutkan bersama air. Aduk-aduk dan masak sampai mengental. Untuk sagu mutiara ini jika kurang manis kalian bisa menambahkan dengan gula atau disesuaikan dengan selera. Dan setelah matang dan mengental, kemudian tuang ke dalam puding pie. Tuang sampai penuh. Dan setelah selesai dituang semua, hasilnya seperti ini. Kemudian tambahkan dengan coklat chip di atasnya supaya tampilannya lebih menarik. Nah, seperti ini ya. Dan lakukan hingga selesai. Setelah itu biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras. Setelah puding pie-nya dingin dan mengeras, keluarkan dari cetakan. Setelah itu letakkan di atas puding cup. Nah, seperti ini ya, dan lakukan hingga selesai. Kemudian untuk sisa puding bening sebanyak 100 ml, panaskan kembali. Setelah itu siram di atas puding pie. Siram sedikit demi sedikit. Ini tujuannya supaya pudingnya tidak mudah geser dan untuk coklatnya tidak mudah lepas. Dan setelah selesai semua, kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin. Dan ini hasil pudingnya setelah dingin, sudah siap dinikmati. Dan yang ini saya coba, rasanya sangat enak, cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga. Selain rasanya enak, cara bikinnya pun sangat mudah sekali. Demikian resep dari saya, selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.